Sialan, apa yang bisa dibicarakan dengan sampah ini? Citra wanita ini jatuh saat duduk bersama Yogi Chen. Julia Tang tertegun. Kenapa ini bisa terjadi? Dia ragu-ragu sejenak, tanpa sadar mengangguk, lalu berdiri dan memberikan kursinya kepada Michelle Su, dan secara otomatis duduk di belakang. Pada saat ini, Michelle Su menatap Yogi Chen. Julia Tang merasa bahwa Yogi Chen sangat tidak berguna. Dia pikir dirinya sudah sangat sial karena sudah bertemu pria seperti ini. Sekarang ketika Charmila Su meminta untuk duduk di sampingnya, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Alam sadar wanita itu memberi tahu Michelle Su bahwa Charmila Su mengambil berinisiatif untuk duduk di sebelah Yogi Chen, dan pasti ada rencana lain. Pada saat ini, di samping Yogi Chen ada 3 orang wanita cantik, Charmila Su, Michelle Su, Marcella Su. Semua pria melihat ke arah mereka. Ketiga wanita ini benar-benar sangat cantik. Ketiganya duduk di satu meja. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini benar-benar sangat menarik. Charmila Su membenarkan rambut yang berantakan di telinganya dan berkata dengan lembut, "Halo, namaku Charmila Su." Begitu kata-kata itu baru saja dilontarkan, dia melihat bahwa Yogi Chen tidak menatapnya sama sekali. Ini membuat Charmila Su sedikit marah. Dirinya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Pria itu sama sekali tidak memandang dirinya, apakah tampang dirinya jelek. Bagaimana mungkin, siapa di kota Sichuan yang tidak tahu bahwa keluarga Su mempunyai seorang gadis yang sangat cantik. Charmila Su juga memiliki sifat yang keras kepala. Kamu mengabaikanku kan, maka aku yang berbicara denganmu. Baru saja ingin melanjutkan perkataannya kepada Yogi Chen, nenek keluarga Su membawa segelas wine ke arah Michelle Su. Nenek keluarga Su datang untuk bersulang. Semua orang di meja ini meletakkan sumpit mereka dan bersiap untuk bersulang. Tapi yang ingin dilakukan nenek keluarga Su bukanlah ini. Nenek keluarga Su menekan tangannya dan berkata, "Kalian teruskan makannya. Ada yang ingin kukatakan kepada Michelle Su." Mendengar ini, orang lain mulai mengambil sumpit lagi untuk melanjutkan makannya. Hanya saja kali ini, mereka semua memperlambat gerakan mereka. Dan satu persatu dari mereka mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ingin dikatakan nenek? Michelle Su, nenek ingin memberitahumu sesuatu. Nenek keluarga Su berkata, "Nenek, katakan saja." Michelle Su menjawab. Nenek keluarga Su menghela nafas dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun nenek, dan nenek tidak memiliki keinginan lain. Satu-satunya harapan adalah berharap bahwa keluarga Su dapat berkembang. Bisakah kamu berjanji kepada nenek untuk pergi ke kantor Magic Entertainment Group lagi? Selama kamu ke sana, Magic Entertainment Group pasti akan menyuruh Emily Liu untuk bernegosiasi dengan keluarga kita. Pada saat itu, keluarga Su kita akan mendapatkan keuntungan yang besar." Ini, Michelle Su ragu-ragu. Nenek mengatakan ini kepada dirinya di depan semua orang. Jika dirinya tidak menyetujuinya, apakah dirinya akan dianggap tidak berbakti? Tetapi dia juga ingat bahwa, di depan seluruh keluarga, nenek membicarakan keuntungan atas kerja sama dengan Magic Entertainment Group, dan semuanya sudah diperhitungkan oleh Henry Su, yang membuatnya dirinya mau tidak mau menerimanya. Michelle Su, yang di dalam hatinya merasa tertekan, menatap Yogi Chen dengan tatapan mata yang ragu-ragu. Sebelumnya, dia berkata pada dirinya bahwa dirinya tidak boleh menyetujui neneknya untuk pergi ke Magic Entertainment Group. Yogi Chen dan Michelle Su saling memandang dan menggelengkan kepala dengan perlahan. Benar saja, dia masih tidak menyuruh dirinya untuk pergi bernegosiasi. Jika mendengarkannya, menolak nenek di depan semua orang, bukankah itu akan membuat nenek merasa malu? Seketika, dia sangat sulit untuk membuat keputusan ini. "Bu, apa yang kamu katakan? Masalah ini sudah diserahkan kepada Michelle Su, aku yakin dia dapat mengambil proyek ini." Julia Tang yang berada di belakang tiba-tiba berdiri. "Baiklah." Nenek keluarga Su tersenyum. Melihat masalah ini sudah diputuskan, Yogi Chen yang sedang duduk tiba-tiba berdiri. "Tidak bisa." Dengan tegas Yogi Chen menolak. "Mana ada masalah seperti ini.
Yogi Chen berkata dengan dingin. Sebelumnya Michelle Su pergi ke Magic Entertainment Group untuk membicarakan tentang kerjasama. Setelah membicarakannya, semua keuntungannya sudah dicuri oleh Henry Su. Sekarang Magic Entertainment Group tidak kenal dengan Henry Su. Mereka datang mencari istriku lagi. Bukankah ini terlalu mengintimidasi? Kamu bajingan. Nenek keluar Su menunjuk ke arah Yogi Chen. Tangannya bergetar karena marah. Pada saat ini, semua anggota keluarga Su melihat Yogi Chen seolah-olah mereka melihat orang bodoh. Posisi apa yang dirinya miliki dalam keluarga Su, apakah dirinya tidak menyadarinya? Beraninya menantu yang hanya bermalas-malasan ini, berbicara omong kosong seperti ini. Kata kasarnya, dia lebih buruk dari anjing keluarga Su. Sialan, beraninya tidak menghormati nenek, apakah kamu ingin mati? Henry Su berteriak, segera bangkit dan berkata, siapa kamu? Kamu hanyalah anjing di keluarga Su. Berani berteriak kepada nenek, percaya atau tidak, aku akan menamparkan mulutmu. Begitu perkataan itu dilontarkan, Henry Su mengarahkan tinjunya. Tinjuan ini menggunakan semua tenaganya. Nenek keluarga Su sangat memanjakan Henry Su. Dari Henry Su masih kecil, yang membuat temperamen Henry Su menjadi buruk. Ketika Henry Su masih sekolah, dia sering mengajak segerombolan orang untuk bertarung dan dia terkenal karena sering membuat masalah. Setelah tumbuh dewasa, pebisnis yang mempunyai uang, mengumpulkan sekelompok orang dan mengenal banyak preman jalanan. Tidak perlu dilihat, Yogi Chen akan berakhir. Bersiaplah untuk memanggil mobil ambulans. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja dia karena sudah memancing amarah Henry Su. Siapa yang tidak tahu bahwa dia sangat berbakti kepada nenek? Ini adalah akhir dari hidupnya. Tidak ada yang bisa menghentikan Henry Su. Semua orang menggelengkan kepala. Pukulan ini diperkirakan bisa membuat seekor sapi mati. Jika pukulan itu mengenai Yogi Chen, itu akan membunuhnya pingsan. Yogi Chen menyipitkan matanya. Dia melihat tinjuan itu semakin mendekat. Wajahnya tidak ada ekspresi apapun dan dia hanya berdiri diam. Panggege, Chen, tinjuan kuat itu mengenai Yogi. Kamu bodoh ya, kenapa kamu diam saja? Michelle Su sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya. Kenapa dirinya peduli dengan sampah ini? Cukup membiarkannya dipukuli. Istriku, aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku. Yogi Chen melihat Michelle Su yang kesal, dan hatinya terasa hangat. Cuma ini saja, beraninya kamu bertarung dengan orang lain sekarang. Yogi Chen menyeringai. Ini adalah cara perkelahian anak-anak jalanan. Ingin melukai dirinya, itu hanya angan-angan. Menurut latihan dari leluhur keluarga, anak-anak keluarga Chen harus tahan badan sejak usia 6 tahun. Ketika Yogi Chen berusia 6 tahun, dia belajar boxing dan dia sudah menjadi guru generasi ke-10 di boxing. Jangankan 10 orang seperti dia, bahkan 2 atau 3 pria kekar tidak bisa mendekati dirinya. Henry Su melihat tinjunya mengenai Yogi Chen. Yogi Chen sama sekali tidak jatuh ataupun merasa kesakitan. Tetapi sebaliknya dia mengejek Henry Su. Ini membuat Henry Su kehilangan harga diri. Dia berteriak dan menegang Yogi Chen. Yogi Chen sudah duluan berjaga-jaga. Ketika Henry Su mengangkat kakinya, Yogi Chen segera mengangkat kakinya dan menendang lututnya. Henry Su berteriak sambil memegangi lututnya. Henry Su merasa kakinya sudah tidak menyatu ke tubuhnya. Segala macam rasa membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan sedikit pun. Kakiku patah, kakiku patah. Henry Su terbaring di lantai sambil berteriak, ada apa ini? Mengapa Henry Su tiba-tiba terbaring di lantai dan merintih kesakitan? Semua orang tercengang. Mereka bahkan tidak melihat gerakan kaki Yogi Chen. Apakah ini benar-benar Yogi Chen yang hanya bermalas-malasan di keluarga Su? Tidak disangka, dia bisa bertarung seperti ini. Yogi Chen, kamu berani melawan, kamu benar-benar cari mati. Raut wajah Henry Su berubah. Pada saat ini, dia mempunyai pemikiran di benaknya, yaitu ingin membunuh Yogi Chen. Dia mengeluarkan ponselnya dan tidak tahu nomor siapa yang dihubunginya. Melihat dia berteriak kepada orang yang ada di salam telepon, kakak, bawalah 2 mobil orang ke villa keluarga Su, bawa anak buahmu ke sini.
Setelah menutup telepon, Henry Su berteriak kepada pelayan yang ketakutan. "Butaya, buruan bantu aku berdiri." Pelayan itu segera membantunya berdiri. Henry Su menatap Yogi Chen dan menggertakkan giginya. "Kamu tunggu. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, jangan panggil aku Henry Su." Semua orang menatap Yogi Chen. Dirinya tidak memancing amarah siapapun, tapi dia memancing amarah Henry Su. Siapa yang tidak tahu bahwa Henry Su adalah orang yang pendendam? Siapapun yang sudah mengganggunya, maka dia tidak akan bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya bisa diam dan menonton pertunjukan ini. Haha, Yogi Chen mencibir dan tidak mempedulikannya. Dia menoleh ke arah nenek keluarga Su. "Nenek, aku katakan, masalah ini sangat tidak adil terhadap Michelle Su. Kali ini, kamu sebaiknya menyuruh orang lain untuk bernegosiasi dengan Magic Entertainment Group." "Kamu, siapa kamu?" Tubuh nenek keluarga Su bergetar karena marah. "Mengapa kamu membuat keputusan untuk Michelle Su?" Yogi Chen berkata dengan tegas, "Karena aku suaminya."